Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik semuanya? Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik Bapak, Ibu guru, sahabat pendidik, serta adik-adik para siswa ya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ataupun memaparkan mengenai contoh asesmen sumatif tengah semester atau STS ya, atau istilahnya di kurikulum 2013 adalah PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, di dalam kurikulum Merdeka istilahnya disebut dengan sumatif tengah semester. Nah, pada video kali ini kita akan berlatih bersama mengenai sumatif tengah semester ganjil ya, tahun pelajaran 2023-2024. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 semester 1. Sudah siap adik-adik dan para siswa ya? Untuk kelas 5 mari kita ikuti. Inilah soal sumatif tengah semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk Romawi A, pilihlah jawaban yang paling benar dari pertanyaan berikut ini ya, dengan cara memberikan tanda silang A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat, paling benar ya. 1. Ridwan mengerjakan tugas dari sekolah tanpa mendapatkan bantuan dari ibunya. Semua dia kerjakan dengan penuh semangat. Ridwan termasuk anak yang B. Mandiri. 2. Puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna disebut D. Akrostik. 3. Anak yang terlahir kembar memiliki sifat B. Berbeda. 4. Meskipun kaya, Lila berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda. Sifat Lila biasa disebut B. Sederhana. 5. Aku terlihat gembira dan suka membuat orang lain tertawa, sehingga aku disebut dia si anak titik-titik. D. Jenaka ya, selalu gembira dan membuat orang tertawa, itu jenaka. 6. Untuk menentukan hadiah yang diperoleh saat perlombaan, Bu Guru membuat nomor yang ditulis di kertas dan dilipat. Murid-murid diminta mengambilnya secara acak. Arti kata acak pada kalimat tersebut adalah C. Sembarang. Jadi acak artinya sembarang. 7. Mata Rara yang jeli membuatnya dapat segera menemukan buku yang tercecer di jalan. Makna kata jeli adalah tajam penglihatan. B ya, jeli itu tajam penglihatan. 8. Orang yang selalu memiliki harapan baik disebut A. Optimistis ya, optimistis. 9. Ibuku yang titik-titik tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Nah, ibuku yang C. Penyabar.
10. Persamaan makna kata disebut B. Sinonim. 11. Radit terkenal anak yang baik dan alim. Sinonim kata alim adalah D. Soleh. 12. Anak yang titik-titik selalu dapat dipercaya dan tidak suka berbuat curang. Anak yang D. Baik, ya. Oh, ini dapat dipercaya, jadi anak yang jujur, ya. Jawabannya anak yang jujur, karena dapat dipercaya dan tidak curang. 13. Widya anak yang rajin belajar. Widya sering juara kelas. Kata penghubung yang tepat untuk kalimat di atas adalah C. Sehingga. Widya anak yang rajin belajar sehingga juara kelas. Nah, itu ya kalau dihubungkan. 14. Rara menyukai bermain gitar. Rara menyukai bermain piano. Kata penghubung yang tepat untuk kalimat di atas adalah A, yaitu dan, ya. Kalau digabung menjadi kalimat majemuk setara. Rara menyukai bermain gitar dan piano. Nah, itu ya. Jadi pakai kata penghubung dan. 15. Kalian boleh memilih makan nasi goreng titik-titik nasi padang. Maka kata penghubung yang tepat adalah B. Atau. Kalian boleh memilih makan nasi goreng atau nasi padang. 16. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca suatu bacaan secara C. Mendalam. 17. Kalimat utama biasanya terdapat pada setiap B. Paragraf. 18. Rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan disebut B. Kerangka karangan. 19. Paragraf sering juga disebut dengan istilah B. Alenia. 20. Karangan yang baik harus memperhatikan penggunaan ejaan yang A. Berlaku atau yang sedang dipedomani, ya, ada yang berlaku. Romawi B, ya, isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. 2. Lingkungan rumah yang bersih membuat penghuni rumah merasa nyaman atau betah, ya, atau senang boleh, ya. 3. Puisi yang berisikan cerita sedih adalah elegi, ya, sedih. Lawannya itu jenaka, ya, atau lucu. 4. Penghargaan pemerintah yang diberikan kepada lingkungan terbersih adalah Kalpataru. 5. Urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat disebut alur, ya, alur cerita, ya. 6.
Tokoh yang berwatak jahat dan selalu melawan tokoh utama disebut antagonis, ya. 7. Jika ingin menjadi pengrajin tahu, kamu harus melakukan kunjungan ke produsen tahu atau pabrik tahu. 8. Tempat dan waktu kejadian dalam cerita disebut latar, ya. Tempat dan waktu kejadian dalam cerita disebut latar. 9. Tanah untuk menanam tanaman apotik hidup yang lebih baik adalah yang subur, tanah yang subur. 10. Agar tanaman apotik hidup subur harus dipupuk, ya. Demikian ya Bapak Ibu sahabat pendidik dan anak-anak adik-adik sekalian ya. Itulah contoh latihan soal ya untuk sumatif tengah semester ganjil ya, tahun pelajaran 2023-2024 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 fase C ya, semester 1. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ya. Dan untuk Bapak Ibu guru sahabat pendidik ya, khususnya guru kelas 5, ini sebagai referensi ya. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan sajian yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup WA lainnya ya agar bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya mengenai mata pelajaran lainnya baik kelas 1, 2, 4 maupun 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.